Subscribe dong. Ya. Subscribe dong. Ya. Udah Bim, di sini aja Bim. Nanggung itu. Nanti sulit itu parkirnya. Oke lah, oke. Udah Bim, thank you pokoknya ya. Sudah ajak gue anjir. Siap, aman. Perasaan gue gak enak anjir. Woi, ada orang gak? Q ya Bim, aduh. Udah nganterin. Iya, santai lah. Ayo, Riz. Yuk. Tadi apa ya yang putih-putih anjir? Apa gue kecapean ya? Saya sih. Apaan anjir? Iya bener ini ada yang ngikutin anjir itu. Ngikut anjir kan mobil si Bima. Anjing apa itu? Bim, sini deh. Ada apa nih? Serius banget. Gini, kan pas lu nganterin gue, Ada apa? ada yang ngikutin lu anjir. Yang bener, Riz. Bener, Jangan bercanda lu. serius, tanya sama si Ciro. Beneran, Ro. Menurut gue sih ya, soalnya saat gue jalan kaki, kayak ada yang liatin gue terus anjir. Apa? Gimana ceritanya, Ro? Iya, bener. Jadi gini ya, kan kita pulang ya. Nah, pas mobil lu udah pergi, gue kan langsung menuju rumah tuh. Nah, saat di tengah jalan, insting gue aktif dan lihat kiri kanan. Dah lah gue lari anjir. Lalu, nah saat gue mandi ya, kalian tahu gak? Apa, Ro? Badan gue bau anjir, kan gak mandi 3 hari.
Bangsat lu, kirain ada apa? Canda anjing. mulu sih lo, ha? Apa? Tapi apa? Kan gue sholat ya. Sholat isya ya itu hari itu. Ya. Ada suara jam. Ya iyalah suara jam TikTok lah. Tunggu dulu. Iya, Bim. Oke, lanjut. TikTok. Saat itu gue sholat. Kayak ada yang ngikutin gue, Bim, anjir. Apa? Bro, siapa? Saat gue mau ucapin salam, ini untuk bika min fitnatil mati min fitnatil masih dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gue langsung nengok kali itu. Gak ada apa-apa, anjir. Siapa itu? Ciro? Iya, gak ada siapa-siapa, anjir. Tapi gue denger, anjir, jelas banget suaranya yang ngikutin gue. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu suaranya. Ngeri juga ya. Kalau lu Riz gimana? Kalau gue lumayan seneng sih. Lu juga, Riz? Iya. Bahkan gue lihat, anjir, ngikutin si Bima. Gue lihat sendiri saat di atap. Cerita aja lah. Gue gak takut juga nih. Oke, jadi gini ya. Iya. Saat si Bima pergi, gue emang nggak ngelirik ke dekat tembok rumah gue. Lalu? Iya, gue nggak nengok kiri kanan. Tapi pas gue balik badan itu, gue lihat, anjir, ada yang putih. Gue abaikan aja itu hari itu. Diabaikan saja gue. Langsung pergi aja ke rumah. Nah, tapi apa, Ros? Tapi saat gue mau makan dan sedang masak ya, srek. Itu apa? Oh, yang srek itu suara ini, suara gue masak maksudnya. Anjir. Oke, lanjut. Nah, kan srek gue masak. Ada suara wanita nangis. Nah, saat suara itu semakin jauh, gue keluar melihat-lihat. Dan ternyata emang wanita. Siapa dia Riz? Siapa, Riz? Gue juga gak tahu, anjir. Lah? Gue udah panggil, tapi dia malah nangis dan malah menjauh, anjir. Kenapa lu gak deketin? Dia lari. Siapa ya? Gua kira dia ke rumah lu si Albin. Apa? Iya, anjir. Gue lihat dia diam di depan rumah lu loh. Kenapa gak manggil gue ya kalau mau emang ke gue gitu? Entahlah. Gue langsung tidur, capek soalnya waktu itu, anjir. Siapa ya? Gak tahu. Soalnya dia juga mukanya itu ketutup kain. Apa kita tunggu aja dia ya? Mudah-mudahan dia lewat lagi nih ke sini. Ngapain anjir? Ya biar kita tahu
ini cewek siapa dan kenapa lewat sini dengan nangis-nangis anjir. Gimana Bim? Ya, ayolah kita tunggu aja lah. Kalah lagi kita bro. Iya, kalah lagi. Sebentar lagi jam 12 nih. Gak menang-menang. Ya udah, ayo kita coba lagi. Hah? Coba lagi? Iya, pokoknya sampai kita menang ini mah. Kayaknya udahan dulu gak sih? Udah mau jam 12 nih. Gak apa-apa, ayo coba lagi Riz. Menang kalah itu hal seperti biasa. Iya, kita bermain, kita cari pengalaman. Jika tim lawan kita menang, mau kalah, kita lihat kekurangannya apa. Oh, kita harus pakai mage semuanya ini mah. Yuk kita pakai mage semuanya lalu kompak barengan semuanya ke mid. Yuk, benar. Kita coba lagi yuk. Sampai menang ya, sampai menang. Sudah ku bilang beberapa kali, dibilang SS itu romnya pick tank. Lalu sekarang apa? Malah pick sabar, ha? Dan kita pun kalah. Dan seiring waktu akulah yang selalu mengendong tim. Mia musuh di depan mata, tapi malah ulti Atlas. Maaf Riz, aku buta Riz. Buta. Gue pulang duluan. Anjir itu apaan? Kunti. Lu kenapa Bim? Lu lagi jatuh cinta ya, dagdikduk gitu? Jatuh cinta memang manis. Ada Kunti anjir. Hah? Pak? Iya. Ikut yuk ke rumah gue anjir. Udah, lu tenang dulu, santai dulu, relax, tarik napas, keluarkan. Santai. Iya, betul tuh, betul. Duduk dulu Bim, santai dulu. Gimana ceritanya? Gimana? Tunggu. Jantung gue masih deg-deg. Kaget banget anjir. Ya udah, gimana itu ceritanya? Kok ada Kunti? Iya, betul tuh. Kenapa tuh? Jadi gini ya ceritanya. Pada pukul 7:50 kan aku ke Gardu ya ke sini. Langsung aja anjir, ngapain dari sana? Iya, anjir, jauh banget ceritanya. Lanjut. Biar relax. Oke. Gue kan pulang ya. Iya. Saat gue belum sampai di gerbang. Ada apa Bim? Iya Bim, ada apa? Ada Kunti. Di mana? Di sini. Di rumah gue lah anjir. Di depan gerbang. Kenapa gak lu tanya anjir? Anjir nanya gimana? Gue takutan gini. Tangannya ngegupai ke gue anjir. Lu jangan salah sangka Bim. Bagaimana kalau itu orang Bim? Sepakat. Iya juga ya. Tapi ngapain anjir di atas pagar rumah gue? Jadi kelihatan ngapung dia jadinya. Udah, sekarang gini aja lah. Gini gimana anjir? Ya, gini di sini diam aja. Iya, temenin gue aja ya di sini sampai pagi anjir. Ngapain di sini? Mending kita cek aja ke sana bareng-bareng yuk. Bener tuh Bim. Ya udah gas, takutnya ini beneran manusia loh. Ya udah, ayo. Ya, semangat ya kalian. Lu juga ikut anjir Ciroon. Ngapain gua ikut anjir? Cepet ikut anjir ah. Tunggu. Lu Riz yang bawa ya. Gue takut kaget anjir. Takutnya gue malah nabrak.
Oke, ayo naik semuanya. Ciro, lu cepet naik. Iya, bawel lu. Mana anjir, gak ada. Ngapain sih lu takut juga sama si Kunti? Riz, tunggu anjir. Kamu ngapain kesini Kamu ngapain nih? Hei. Tunggu. Kamu kok kayak yang ada di Bromo itu ya? Iya, aku Jessica. Teman kecilnya si Bima ini. Oh, ternyata begitu ya. Tunggu ya, aku telepon dulu. Iya, telepon dulu lah si Bima itu. Kenapa malah lari? Bim, sini lu. Ngapain anjir itu? Setannya udah pergi belum Apa sih lu Cepat kesini. Ini dia kenal sama lu nih, bukan setan ini. Gue gak kenal anjir, suruh pergi aja lah. Tunggu. Aduh. Apa katanya Bim? Katanya dia kenal sama gue anjir. Wah, ngapain lu tutup teleponnya? Gue takut anjir sih sama Kunti Aduh, lu gak takut mati tapi lu takut Kunti. Kunti gak bisa disentuh anjir, beda dengan orang. Dah lah, si Ciro juga pasti kesini nanti. Apa katanya bang itu? Si Bima ngomong apa itu? Dia malah nutup teleponnya. Kamu mau ikut ke sana atau mau tunggu di sini? Ikut aja bang. Takut di sini. Kemarin saja ada geng motor. Oh, geng itu mah geng abal-abal itu mah. Jangan takut aman. Itu bang, suaranya ada itu motornya. Gimana ini? Kan keburu ini. Oh iya, nama kamu Jessica ya? Iya, Jessica. Mending kita ke rumah si Bima aja yuk. Iya. Bim. Cepet lu kesini, gue udah dikepung ini. Suara itu ya, suara motor geng. Tangani aja lah sama lu. Ini ada belasan anjir, gimana lawannya? Sama saja, mereka juga datangnya satu-satu. Ya udah. Emang iya anjir. Ya pukul aja kalau mereka datang. Lu udah biasa kayaknya. Ya iyalah anjir. Rocok. Lalu gimana nih? Pukul aja lah, pukul lurus. Kalau ada yang di samping, ya pukul ke samping lah anjir. Oke, gue ngerti. Ya udah, lu cepat ke sini. Ayo, siapa lagi? Gue bantai kalian satu-satu. Gue baru selesai belajar nih. Cepat semuanya. Bang, udah itu bang. Kamu jangan takut sini. Itu suara motor Bima ya? Iya, itu si Bima udah mau sampai kayaknya. Akhirnya si Bima datang. Lagian ngapain sih dia mah tutup telepon lagi? Udah, kamu jangan khawatir. Si Bima sebentar lagi juga datang. Iya. Makasih bang, sudah nolongin aku. Kamu gak kenapa-napa Jessica? Enggak kenapa-napa kok. Dia shock Bim kayaknya. Iya anjir. Thank you ya, Bro. Iya. Anjir. Katanya gak bisa lawan banyak. Tapi ini pada tepar semua lu, Ro. Kan diajarin si Bima tadi. Udah, ayo kita masuk dulu ke rumah gue nih. Dia kayaknya ini shock kayaknya. Yuk, Ro, Riz, ke rumah gue cepat. Siap Bim, iya. Oh, jadi kamu yang kemarin nunggu di depan rumah si Bima itu? Iya, itu aku kak. Kamu ngapain lari kemarin saat saya panggil-panggil? Aku gak tahu kalau kakak adalah temannya Bima, jadi aku takut jadi lari. Bagaimana ceritanya kamu bisa ke sini, Bagaimana kalau ada yang jahat ke kamu? Bagaimana kalau ada yang culik, Ngapain juga kamu ke sini? Udah Bim, jangan dimarahin dulu, itu dia masih shock. Iya anjir lu, aduh gimana sih? Lagian bikin gue khawatir aja. Maaf Bim.
Lu gak kenapa-napa itu? Ada yang cedera gak? Aman gue Bim, aman. Sehat-sehat aman. Syukurlah kalau gitu. Ya udah Bim, kita berdua pulang dulu lah. Iya Bim, ini hampir udah jam 2 nih. Kita harus pulang nih. Udah lu di sini aja, nginep di rumah gue. Enggak lah, kita pulang aja. Iya bener Riz, kita pulang aja lah. Pinjam ini aja, motor lo aja lah. Lumayan jauh nih. Iya pakai aja, Riz. Itu gimana tuh itu preman-preman Bim? Biar gue yang urus aja lah. Lu pulang aja lah. Lu yakin Bim? Iya, lu kayak gak tahu aja gue anjir. Ya udah deh, gue pulang ah. Yuk Ro. Iya. Ayo Bim. Gue duluan. Iya. Kamu gak kenapa-napa, Jessica? Enggak kok kenapa-napa. Syukurlah kalau gitu. Kamu istirahat saja ya di kamar di atas itu, di kamar aku. Iya. Makasih ya Bim. Cepat bangun kalian ha. Jangan pura-pura tidur. Ini anak lemah kayaknya nih. Ayo, jemput semuanya guys. Mau lanjut? Atau kalian pergi dan selesai? Pengecut. Ini anak lemah kayaknya nih. Ayo, jemput semuanya guys. Mau lanjut? Atau kalian pergi dan selesai? Pengecut. Wala pistol lemah dia. dahsyat. Modal pistol lemah. Woi, tunggu kalian Yeah. We've been together for a long time, baby, in the house. So trust me, there ain't nothing like them bad towns. Why we gotta keep waiting? The next round, we want the same thing, baby. Let's get it down with it. Maybe I just wanna keep you all in my safe. All I wanna do is give you love when I say it forever and ever, baby. Go on, yeah, we pray we gon' do it right. Yeah, I'm here today. 着你要对上的说声感谢，那是用无法表达我对你的感觉。我愿意为了你去到头前来，愿意陪你度过每个寒冷冬夜。就让我每天生活在你身旁，伞下火也不如你的重量。你像个小宇宙在我心中冲撞，其他人怎么可能和你一样？失去你只会卖呀。Dikasih hati meminta jantung. Cepat kesini kalian. Udah salah, malah ngelunjak Maaf bos. Gue bukan bos lu Sebenarnya kalian ngapain buat onar setiap hari? Udah tahu lemah, sok kuat lagi. Ya bener, kita lemah Tuhan, dan kita setiap hari ketakutan, meskipun orang-orang takut sama kita. Kerjaan kita tidak punya, rumah tangga kacau, ekonomi sulit, tekanan batin kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, dan kita juga gengsi mencari ilmu. Kita bahkan sakit hati, dan lebih baik kita buat onar saja yang ada di depan. Kita sangat muak dengan hidup baik pada orang lain. Kalau udah tahu banyak masalah, jangan buat masalah. Udah bau tanah juga kau ya. Jangan bersedih ketika kau didustakan. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karaktermu. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah Allah menguatkan hatimu, karena Dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah
terlihatan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping-keping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu. Yang ada hanyalah Allah semata. Babi qalbi ghairullah. Pada saat itu mentalmu sudah kuat, layaklah engkau berada di tempat yang terpuji. Kalau memang ada kelemahan, jangan tutupi kelemahan itu dengan pura-pura kuat. Cari solusi. Kalau tidak tahu, tanya. Kalau tidak paham, konsultasi. Supaya kesulitan itu tidak dipendam sendiri. Orang terus memendam kesulitan tanpa solusi, maka mengakumulasi kesulitan itu, bahkan menyakiti dirimu. Ini saya beri contoh ya. Ini pistol beratnya berapa? Setengah kilogram, 1 kilogram. Singkatnya ringan gak? Belum tentu. Lihat ini, pegang terus begini 15 menit mulai berat, 30 menit makin berat. Pegang seharian, tangan yuk semuanya pasti bengkak. Masalah kecil itu kalau terus dipendam, dipegang, gak pernah diselesaikan. Ujung-ujungnya hanya menyakiti fisik kita sendiri saja. Semakin berat walaupun yang kecil, tapi kalau Anda tempatkan pistol di tempatnya, dan kalau tak paham bertanya pada orang yang paham, itu akan mengurai setiap yang kecil menjadi sesuatu yang tidak bernilai. Mengerti semuanya? Mengerti. Brewol, lu nanti besok kesini lagi ya. Kamu aja Baik, Tuan. 10 juta untuk kalian berobat. Ingat, pakai untuk berobat. Dan kalau gue tahu kalian malah dipakai untuk mabuk atau judi, kalian tahu kan apa dampaknya. Baik, Tuan. Saya akan pastikan semuanya diobati. Oke, sekarang kalian pergi berobat sana. Dan lu jangan lupa lu walk besok kesini ya. Siap, Tuan. Mending pakai judi lah. Halo, Kak. Maaf, apakah ada? Kak, tolong, ada orang jahat yang semalam. Bima, tolong, ini ada yang jahat sama aku. Siapa saja, tolong aku. Kak, makasih ya sudah nolongin aku. Lepasin. Iya, ya kenapa sih gak lepasin kita ya? Otot banget. Padahal kan semalam Bima udah pakai pistol itu loh, kali tembakan loh. Maksudnya itu tangan kamu lepasin dari tangan saya. Maaf kak, Kamu tahu gak? tahu apa kak? Kamu tidak tahu atau pura-pura bodoh, ha? Emangnya aku kenapa kak? Kamu tahu gak perasaan si Bima? Iya kak, dia khawatir semalam. Itu yang pertama. Emang kenapa lagi Bima kak? Kamu tidak sadar. Tidak kak. Sungguh tidak melihat perasaan si Bima ya kamu. Kamu menggandeng tangan saya, tangan si Ciro. Semalam itu aku melihatnya saja sakit hati lihat temanku cemburu sama tingkah lakumu kan. Meskipun ya si Bima gak bilang, aku memperhatikan semuanya Jess. Melihat si Bima langsung merangkulmu itu bukan karena khawatir saja, tapi ada hal lain di balik khawatir itu Jess. Dia cemburu, tapi dia gak bilang dan Ciro merasa bersalah loh. Tapi kan aku lagi shock kak. Nah, kamu shock, tapi kamu harus sadar ada siapa di hatimu. Tapi lihatlah semuanya baik-baik saja kan. Lihat, dia gak bisa bangun. Semalam cuma orang yang ada di depan rumah ini gak ada yang bisa bangun karena takut.
gak akan ada yang ganggu kamu lagi. Karena mereka tepar semua. Cobalah untuk menjaga hati Bima, Jess. Bukan cuma mementingkan perasaanmu saja. Coba kau ingat-ingat saat kau bertemu dengan Bima. Kau gak bohongan kan suka sama si Bima? Enggak kok kak, aku benar-benar suka sama Bima. Mulai sekarang cobalah untuk melihat isi hati si Bima. Kalau memang benar-benar suka. Aku bukan benci kamu ya, aku cuma menyadarkanmu, Jess. Iya kak, Si Bima di mana, Jess? dia lagi tidur. Semalam habis ngobrol sama mereka. Ini gimana kak? Biarkan saja, dia gak akan bisa bangun sampai sore. Kok bisa ya? Aku sengaja buat dia pingsan biar cepet lah. Oh sip. Tapi kesian nih, lu harus ditolongin, takut kedelai ini. Anjir, sholat subuh lu, udah jam 10. Anjir lu, Riz. Itu, ada yang rusuh itu di depan rumah lu. Siapa anjir? Gue bantai nih orang. Tuan, ini uang sisa dari pengobatan semalam, Tuan. Itu buat kamu saja, Wok. Enggak, Tuan. Saya akan tobat dan mengikuti arahan Tuan Bima saja. Buatlah sisa uang ya. Itu untuk usaha kamu yang halal saja, Wok. Tapi, Tuan, Kalau saya bilang ambil. Iya. Mau gue tendang lagi ya? eh, Aduh. Udah Riz, jangan gitu anjir. Lihat mukanya anjing, kesian banget. Lagian, kesel banget gue anjir lihat dia dari tadi. bukan gitu, Tuan. Ini sisanya 9.800.000, Tuan. Saya cuma beli rokok dan salon pas itu 10.000. Sisanya pakai rokok untuk biar kita tenang. Lalu kenapa lu malah kesini dan uangnya malah dibalikin? Kenapa nggak lu pakai buat judi atau apalah itu? Tapi ini bukan hak saya, Tuan. Lagian semalam kan kata Tuan untuk diobati saja. Jangan pakai mabok atau hal lain. Iya sih. Lu bener juga sih, Wok. Tapi lu malah beli rokok bangsat. Maaf Tuan. Saya akan ganti. Udah. Gak apa-apa. Udah. Tenang semuanya, guys. Ini uang lu pakai buat usaha saja ya. Usaha yang halal gitu. Baik Tuan. Saya akan mengundurkan diri jadi dari ketua geng. Oh iya ya.
Ngomong-ngomong, kalau geng-geng itu ada namanya gak sih? Tentu ada, Tuan. Oh, nama geng lu apa, Ok? Namanya geng Campah, Tuan. Nama kok Campah, anjir? Iya, anjir nama. Ini gimana sih lo sebagai ketua dinamai Campah? Aduh. Soalnya saya ini gak bisa kasih nama, jadi bingung. Oh iya, anggota lu itu berapa? Wok, Cuma segini, Tuan. anjir, cuma 20 yang semalam itu. 20.000, Tuan, bukan 20. Yang 20 semalam itu ketua-ketua dari 1000 Tuan. Itu saya memegang semuanya, Tuan, 20.000. Kenapa lo sebagai ketua yang besar itu kok selemah ini, anjir? Apakah mereka semua tunduk sama kamu? Wok, Tentu saja, Tuan, mereka langsung pokoknya kalau saya perintah datang pasti. apakah kau bisa membuat mereka semua jadi lebih baik seperti kau sekarang? Kalau untuk merubah mereka jadi lebih baik, sedikit sulit, Tuan. Soalnya hati manusia itu beda-beda, Tuan. Tapi kalau Tuan kayaknya sih bisa meluluhkan mereka semua. Kalau Tuan mau jadi ketua geng Campah, boleh kok, Tuan. Saya akan angkat Tuan jadi ketua. Gue gak tertarik geng-gengan, Wok. Lu mau dengerin gue agak, Wok? Tentu, Tuan. Saya pasti dengerin dan laksanakan pokoknya. Dengarkan baik-baik. Ini soalnya Aris paling pintar di sini, guys. Anjir ah. Lebih baik coba dulu saja. Oh. Deketi mereka biar mereka lebih baik. Tapi kalau mereka menentang, lebih baik kau ngundurin diri saja jadi ketua. Baik, Tuan. Laksanakan. Jadi rencana lu apa, Wok? Tentu saja saya akan mengikuti saran Tuan Aris. Bim, kamu yakin sekarang dia sudah mau berubah? Belum 100% yakin. Iya, Tuan dan Nyonya pasti belum yakin 100%. Tapi saya yakin saya pasti bisa berubah kok. Baguslah. Iya, Tuan. Sekali lagi saya minta maaf atas yang saya lakukan sama Tuan dan Nyonya. Terutama Nyonya, saya benar-benar minta maaf. Iya. Lagian saya sudah maafin kok dari semalam juga sih. Tapi tadi kamu tiba-tiba datang, saya agak ketakutan. Hehe. Yang terpenting kamu sudah mau berubah, itulah. Sepakat. Kalau begitu saya pamit undur diri ya, Tuan Bima, Tuan Aris, Nyonya. Iya. Iya, baik Om.